perawatan yang ada di instalasi ruang rawat inap sampai dengan Desember 2012 di RSUD sebanyak 25 orang yang tersebar di semua ruang rawat inap yang ada di RSUD. Distribusi perawat terbanyak di ruangan perawatan 1 sebanyak 12 orang atau 48%, dan paling sedikit terdistribusi pada ruangan perawatan ketiga sebanyak 6 orang dengan 24%. Berdasarkan rumus Lokakarya PPNI, maka kebutuhan tenaga paramedis perawatan atau tenaga keperawatan untuk rawat inap di RSUD sebelum dilakukan penambahan cadangan 25%, yaitu dengan total 20 tenaga. Dengan pembagiannya yaitu di perawatan 1 sebanyak 17 tenaga kesehatan yang dibutuhkan, kemudian di perawatan 2 yaitu 7 orang, kemudian yang terakhir adalah jumlah terkecil dari distribusi di ruangan rawat inap yaitu sebanyak 5 orang. Setelah dilakukan penambahan cadangan kebutuhan tenaga keperawatan sebanyak 25%, yaitu kebutuhan di luar kegiatan keperawatan, maka hasil perhitungan total kebutuhan tenaga keperawatan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan formulasi hasil lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, yaitu sebanyak 36 orang. Dengan jumlah kebutuhan terbesar yaitu di ruang rawat perawatan 1 sebanyak 21 dan 9 orang di ruang perawatan 2. Sedangkan jumlah kebutuhan yang paling sedikit yaitu di ruang rawat inap perawatan 3 sebanyak 6 orang. Dalam proses analisis kesenjangan sumber daya manusia, kesenjangan dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu aspek kesenjangan kualitas dan aspek kesenjangan jumlah. Aspek kesenjangan kualitas yang diperlukan adalah standar kualifikasi personil dengan adanya persyaratan yang harus dimiliki tenaga kerja, yaitu dengan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk evaluasi yang diperlukan adalah dengan mutasi tenaga kerja melalui pendidikan atau pelatihan. Aspek yang kedua yaitu kesenjangan jumlah, di mana aspek ini ditentukan oleh ketersediaan tenaga dan beban kerja saat ini. Adapun teknik menentukan kebutuhan sumber daya manusia sendiri adalah analisis tren, analisis rasio, analisis korelasi, dan analisis beban kerja. Evaluasi dari kesenjangan ini adalah dengan melakukan penambahan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian kerja, sistem magang, dan outsourcing. Berdasarkan kasus dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut masuk ke dalam aspek kesenjangan jumlah karena dalam kasus didapati penyebaran perawat sebagai tenaga kerja yang tidak merata di setiap ruangan perawatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan beban kerja di masa yang akan datang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan strategi perencanaan ketenagaan yang harus dilakukan kepala ruangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga selama 5 tahun. Yang pertama, menganalisis situasi tenaga perawat. Dalam melakukan analisis ini, kepala ruangan perlu menganalisis jumlah dan jenis tenaga pada ruangan, mengidentifikasi apakah terjadi kesenjangan keahlian sumber daya manusia dengan tuntutan kerja di ruangan tersebut. Kemudian, jumlah tenaga dan kesehatan yang keluar dan yang masuk. Menganalisis kebutuhan tenaga berhubungan dengan beban kerja. Kemudian, dalam kasus ini teridentifikasi bahwa penyebaran perawat tidak merata dengan kebutuhan pasien dalam ruangan tersebut, di mana jumlah perawat hanya 25 orang, sedangkan terdapat 3 ruangan perawatan dengan 54 tempat tidur, sehingga jumlah ketenagaannya tidak seimbang. Oleh karena itu, perlu juga diperhatikan distribusi setiap tenaga kesehatan di ruangan tersebut. Kemudian untuk menilai apakah tenaga perawat yang ada saat ini sudah cukup atau tidak, perlu dilakukannya penghitungan kebutuhan tenaga di ruangan tersebut tiap tahunnya dan mengidentifikasi penyebab apabila terjadi kekurangan tenaga perawat dalam ruangan tersebut. Nah, dalam melakukan penghitungan tersebut, kepala ruangan dapat menggunakan beberapa formula penghitungan seperti metode rasio, metode kebutuhan, metode permintaan, dan metode target. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan perawat, kita dapat menggunakan formula seperti formula GILIS, formula hasil lokakarya PPNI, formula unit gawat darurat, dan formula intensif serta formula Douglas. Strategi selanjutnya yaitu penerimaan sumber daya manusia keperawatan, di mana pada strategi ini untuk menyeimbangkan distribusi perawat di dalam setiap ruangan.
di mana kepala ruangan itu dapat merekomendasikan untuk penambahan ketenagaan di ruangan tersebut dengan melakukan penerimaan sumber daya manusia. Dalam melakukan penerimaan sumber daya manusia keperawatan ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan, seperti rekrutmen seleksi yang meliputi administrasi, wawancara, validasi kompetensi, psikotes, dan kredensial. Kemudian ada juga tahap orientasi. Orientasi ini kepada perawat atau karyawan yang baru bertujuan untuk memberikan informasi, pengenalan, dan indoktrinisasi atau disebut sebagai instruksi awal. Yang kedua yaitu perawat baru ini melakukan magang selama 1 tahun di dalam 4 pelayanan dasar. Selanjutnya yaitu melakukan tahap kredensial dan praktik di rumah sakit dengan penugasan kerja sesuai dengan area. Lalu step yang terakhir yaitu perawat tersebut akan mendapatkan kenaikan penjenjangan karir. Nah, selama proses ini kepala ruangan juga harus melakukan penilaian kinerja dalam perawat melakukan asuhan keperawatannya agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja. Adapun kesimpulannya adalah berdasarkan kasus didapatkan bahwa sebanyak 25 orang perawat didistribusikan untuk 3 ruang perawatan. Akan tetapi berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan perawat menurut PPNI didapatkan hasil adanya kekurangan jumlah perawat pada setiap ruang perawatan, di mana pada ruang perawatan 1 dibutuhkan sebanyak 21 orang perawat, pada ruang perawatan 2 dibutuhkan 9 orang perawat, dan pada ruang perawatan 3 dibutuhkan sebanyak 6 orang perawat. Dari data yang dihasilkan, setidaknya dibutuhkan 36 orang perawat pada ketiga ruang perawatan. Hal ini haruslah dipenuhi guna untuk memenuhi standar kualifikasi personil, menurunkan beban kerja perawat, dan menghasilkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam aspek kesenjangan jumlah, karena dalam kasus didapati penyebaran perawat sebagai tenaga kerja yang tidak merata dan kekurangan di setiap ruang perawatan. Hal ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan beban kerja di masa yang akan datang. Untuk mengatasi masalah ini, ada 2 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan menganalisis situasi perawat, menggunakan formula penghitungan seperti metode rasio, metode need atau metode kebutuhan, metode permintaan atau metode demand, dan metode target. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan perawat dapat digunakan formula seperti formula Gillies, formula hasil lokakarya PPNI, formula unit gawat darurat, formula intensif, dan formula Douglas. Strategi kedua yang dapat dilakukan bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi perawat setiap ruangan dengan melakukan penerimaan SDM keperawatan oleh kepala ruangan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan, serta perawat juga dapat memiliki motivasi kerja dan produktivitas kinerja yang tinggi.